Tanpa dipungkiri, Asia Timur, terutama Tiongkok, adalah negara yang penuh dengan sesuatu yang fenomenal seperti budayanya. Sebagaimana yang kita ketahui, ilmu bela dirinya, yaitu kungfu, sudah mendunia bertahun-tahun lamanya. Demikian halnya fenomenal dalam ilmu pengobatan, baik teknik yang digunakan maupun racikan obat tradisionalnya. Fenomenal pengobatan tersebut sudah bisa kita temukan di Indonesia. Sinseling menghadirkan teknik pengobatan fenomenal itu mengingat biaya dan waktu apabila keluar negeri berobat cukup besar. Palembang adalah ibu kota dari Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia, di mana kota ini memiliki luas wilayah 400,61 km persegi yang dihuni lebih dari 1,6 juta penduduk. Kota Palembang juga kota terpadat dan terbesar kedua di Sumatera setelah kota Medan. Pengobatan Sinseling adalah pengobatan yang real dan masuk akal. Dengan metode pengobatan yang unik dan langka, dapat memperbaiki sel-sel saraf yang rusak ataupun bermasalah. Melalui totok saraf, akan melancarkan sumbatan-sumbatan pada pembuluh darah, arteri, dan vena. Berbagai macam keluhan penyakit, seperti jantung, kolesterol, migrain, stroke, kanker, insya Allah dapat kita bantu tuntaskan. Apapun keluhan penyakit Anda, pastikan Sinseling rujukannya. Di dalam mewujudkan impiannya mendirikan klinik pengobatan, tak sedikit halangan dan rintangan yang dihadapinya. Tapi dengan tekad dan kegigihannya, halangan dan rintangan dapat dihadapinya dan terselesaikan dengan damai.
Asumsi Sinseling terbukti dengan berderetnya antrian pasien yang ingin berobat hampir setiap hari. Sinseling memberikan terapi pengobatan yang unik dan langka, mengaktifkan saraf mahkota yang ada di kepala, membetulkan syaraf yang bermasalah, menormalkan pembuluh darah yang tersumbat. Para terapis Sinseling adalah terapis yang memiliki sertifikasi baik dari instansi pemerintah terkait maupun dari paguyuban atau Asosiasi Pengobatan Tradisional Indonesia. Jadi tak dapat diragukan lagi kemampuannya dalam mengobati pasien. Dari sekian banyak penyakit yang kita bantu, salah satunya adalah penyakit diabetes mellitus atau gula darah atau yang sering kita dengar-dengar sebutkan penyakit kencing manis. Penderita penyakit ini umumnya menyerang pada lanjut usia yang berujung kepada penyakit komplikasi. Oleh sebab itu, sebelum terjadi penyakit komplikasi, maka berobatlah ke tempat yang tepat dengan cara yang tepat. Sinseling telah berpengalaman dalam mengatasi keluhan penyakit diabetes mellitus. Terapinya efektif untuk mengembalikan fungsi pankreas menghasilkan insulin di dalam tubuh kita. Diabetes mellitus pada umumnya disebabkan oleh tumpukan glukosa dalam darah kita, sehingga mengakibatkan pankreas tidak mampu menghasilkan insulin dengan baik di dalam tubuh kita. Tanpa insulin, sel-sel dalam tubuh kita tidak mampu menyerap dan mengelola glukosa dalam darah menjadi energi pada tubuh kita. Sinseling memiliki metode khusus dalam mengatasi penyakit diabetes mellitus. Sekali melakukan terapi, pankreas menjadi normal, insulin terpenuhi dalam tubuh, badan kembali sehat. Terutama istilahnya perut dan dada saya ini sering napas itu sakit, kalau radang perut ini malah sejenis diponis dokter penyakit emah sama bronkitis dada saya. Lumayan lama lah Pak. Ini mungkin saya nggak ingat itu udah berapa tahun saya berobat kemana-mana, itu rasanya hampir putus asa itu. Berobat kemana lagi, nyari-nyari kemana, kata orang sana berobat ya diturutin ya kita mau sembuh, itu berobat kemana aja. Udah bosan berobat, tahu-taunya orang rumah itu nonton TV, di TV katanya pengobatan Sinseling itu kita coba yuk, mungkin itu serasi buat bapak, mari kita ke sana. Itu katanya, taunya dari sana Pak. Ya alhamdulillah Pak, merasa beruntung sekali istilahnya bertemu di sini sama Sinseling. Semenjak kita berobat terapi ke sini, ada perubahan, banyak perubahan istilah. Yang jelas bisa beraktivitas kembali itu. Rasanya nggak bisa terucap lagi itu. Terima kasih sekali istilahnya. Dapat bertemu David Sinseling ini berkat istilahnya jodoh. Dapat berobat ke Tabib Sinseling ini, saya dapat sembuh, beraktivitas kembali. Kemarin tuh wah rasanya sedih sekali itu, tergeletak terguling di rumah, sering makan aja susah, dibangkatin
disuapin sama anak orang rumah itu. Iya, nggak bisa kemana-mana. Ini alhamdulillah sama Sinsenling ini berobat ke sini. Aduh, nggak terkira saya terima kasihnya sama tabib Sinsenling. Ya, bagi saudara-saudara yang ada keluhan penyakit, nah, dicobalah istilahnya. Kita belum tahu, pastilah di sini. Kalau saya sudah terbukti, alhamdulillah ada perubahan jauh dari sebelumnya, dari sakit ini tadi. Udah bisa beraktivitas kembali. Selamat siang Pak. Gimana adik? Baik. Penyakit epilepsi atau AYAN yang merupakan kondisi yang dapat menjadikan seseorang mengalami kejang secara berulang. Epilepsi bisa menyerang seseorang ketika terjadinya kerusakan atau perubahan di dalam otak. Dalam otak manusia terdapat neuron atau sel-sel saraf yang merupakan bagian dari sistem saraf. Setiap sel saraf saling berkomunikasi menggunakan impuls listrik. Pada kasus epilepsi, terjadi ketika impuls listrik tersebut dihasilkan secara berlebihan sehingga menyebabkan perilaku atau gerakan tubuh yang tidak terkendali. Beberapa faktor yang berpotensi meningkatkan resiko terkena epilepsi antara lain usia. Epilepsi umumnya dialami oleh usia anak-anak dan lansia. Meski demikian, kondisi juga dapat dialami oleh semua kalangan yang memiliki resiko terkena epilepsi. Genetik. Riwayat kesehatan yang dialami oleh anggota keluarga dapat menjadi pemicu penyebab epilepsi. Cedera pada kepala. Cedera kepala dapat menjadi penyebab epilepsi. Stroke dan penyakit vaskuler. Stroke dan penyakit pembuluh darah atau vaskuler lainnya dapat mengakibatkan kerusakan otak yang dapat memicu kondisi ini. Demensia. Infeksi otak, peradangan pada otak atau sumsum tulang belakang dapat meningkatkan risiko terkena epilepsi. Riwayat kejang di masa kecil. Kejang dapat disebabkan oleh demam tinggi. Pada kondisi ini, anak lebih rentan mengalami epilepsi. Ya, Iya Bu, ada Bu? ada di sini Sinse. Iya, biasa lagi main. Gimana Bu? Iya, makasih banyak Sinse. Mertua saya kemarin tuh sakit, udah sembuh berkat pertolongan Sinse. Mertua laki perempuan? Perempuan, Namanya siapa? Bu Warna, Ibu Warna. Tinggalnya di mana Bu? di Sako. Di Sako ya? Alhamdulillah Bu ya, udah sembuh ya. Oh iya Bu, kita ngobrol-ngobrol dulu yuk. Boleh? Ini ngobrol dulu. Ibu, aduh, alhamdulillah ya, mertuanya sekarang udah sembuh ya. Lumayan ya. Waktu itu terapi berapa kali Bu? 3 kali. 3 kali. Nah, siapa tuh nama mertuanya? Bu Warna. Ibu Warna. Alhamdulillah Bu ya. Mudah-mudahan Ibu ya sehat terus. Ibu juga yang menjaga orang tua sehat juga Bu ya. Iya.
Dulu sebelum terapi di Sinseling itu ibunya bagaimana ibu mertuanya? Keluarnya itu jalannya tuh udah nggak mengambing, itu nggak stabil gitu ya. Iya, nggak stabil. Nah, apa? Bicaranya ya? Bicaranya udah cadel gitu Cadel, ya, iya. miring. Ya, biasanya kalau stroke memang rata-rata akan cadel gitu ya. Tapi sekarang sudah bicara Ya, sudah lancar ya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ibunya sehat terus Iya. ya. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Bu, sama-sama. Terima Ya, kasih. ibunya sembuh ya, alhamdulillah. Kita juga ikut senang Bu ya. Ya. Saya di sini di Sinseling ingin menyampaikan untuk kita semua tentu saja dari apa yang pernah saya alami selama ini. Suka nggak kuat, suka pengen nangis. Gak terlalu lama saya sakit, belasan tahun. Punya PPOK terutama. Penyakit baru, kronis. Belum lagi sakit yang lain. Banyak keluhan. Tapi baru beberapa kali saya menemukan ini, Sinseling ini dari TV. Dengan cara iseng melihat-lihat, tapi akhirnya tidak iseng lagi. Saya mencoba, akhirnya rumbuk dengan keluarga untuk mencoba mencari jalan lain, ikhtiar lain selain dokter. Selama itu saya tersiksa sekali dengan penyakit yang saya alami. Tidur tidak pernah nyenyak sama sekali, selalu terganggu dengan bunyi. Bisa bunyi tikus, bisa bunyi apa yang saya alami. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan lain untuk saya, untuk kesembuhan saya. Karena saya masih ingin punya waktu, kesempatan untuk bisa beribadah kepadanya, untuk masih bisa mengurusi keluarga saya. Besar harapan saya. Akhirnya saya memutuskan untuk berobat ke Sinseling ini. Alhamdulillah 3 minggu yang lalu saya pasien baru di sini. 3 minggu yang lalu saya mencoba datang ke sini dengan beberapa keluhan, kurang lebih hampir 7 atau 8 keluhan yang saya datangkan ke sini. Alhamdulillah saya diatasi langsung oleh Sinsewan. Penerimaan juga sangat ramah-ramah sekali, bisa membuat sugesti saya juga makin baik. Ya alhamdulillah, saya konsul dulu pertama dan saya mulai diobati dengan cara yang terapi, sakit tapi enak. Arti kata enak karena mungkin menusuk kepada sakit-sakit yang saya alami itu. Mungkin ada kurang lebih 1 jam dari situ saya dibekali herbal-herbal yang harus saya minum setiap harinya. Padahal saya sedang mengkonsumsi obat-obat dokter selama ini. Hari pertama memang masih kompleks kayaknya antara obat dokter sama obat Sinse ini, herbal ini. Jadi saya terus jalani sampai minggu kedua datang. Saya kembali ke sini. Dari situ mulai terasa semua berubah. Sesek saya mulai terlepas, tapi artinya memang belum full ya. Terlepas artinya dari batuk, terpisah. Batuk ada, tapi tidak mengganggu sesak saya. Lambung saya mulai terasa baik, sakit kepala saya, tidur saya, lalu peradangan saya, sakit badan saya itu semuanya sudah hilang. Saya menderita penyakit herpes. Setelah saya lihat tayangan di TV, saya melihat pasien-pasien yang berhasil. Dengan keberhasilannya mereka, ibu pengen berikhtiar dengan ridho Allah. Ibu pengen berikhtiar untuk berobat ke Sinseling. Setibanya datang ke Sinseling, ibu diterima sama asistennya yang baik dan yang dengan baik. Ibu dipersilahkan untuk menghampiri Sinse. Ibu menceritakan tentang penyakit ibu yang ada di badan ibu. Sinseling yang baik berwibawa, beliau menjawabnya, insya Allah Bu,
saya mau berikhtiar dengan ridha Allah. Mudah-mudahan penyakit ibu dapat disembuhkan. Hanya Allah yang akan menyembuhkan. Beliau berkata begitu. Saya merasa lega dengan perkataan-perkataan daripada Simseh. Makanya saya datang ke sini untuk berobat. Pertama kali saya dikasih obat 6 botol. Saya meminumnya dengan sesuai peraturan. Setibanya saya ke rumah, saya merasa lega karena Simseh yang begitu baik menerima saya, yang memang betul-betul penyakit saya memang sedikit cantik. Nah, minggu keduanya saya dikasih lagi obat lagi. Nah, sebelum itu saya memberitahukan kepada ibu, kepada saya, katanya ibu menderita penyakit satu, itu herpes. Keduanya ada pengentalan darah. Ketiganya ibu ada penyempitan urat saraf. Keempatnya ada keluhan di lutut, ada keluhan pada pengapuran di lutut. Makanya ibu datang lagi ke sini untuk berobat kedua kalinya. Setelah dikontrol dicek sama Simseh dengan tersenyum katanya begini, alhamdulillah Bu, penyakit ibu yang ada di badan ibu sedikit-sedikit sudah mulai berkurang. Darah yang mengental itu sudah mulai cair. Keduanya, urat saraf yang memang kejepit sudah mulai mengurai. Ketiganya, yang ada di lutut itu, pengapuran itu udah saya bisa merasakan sendiri bahwa saya sudah bisa berdiri dengan tegak. Makanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai penyakit apapun, tolong datang aja ke Simseh Ling. Mudah-mudahan Allah mengabulkan permintaan kita, yaitu kita itu pengen sehat. Allah lah yang mengabulkan permintaan kepada sehat. Mudah-mudahan semua yang berobat di sini diberi kesehatan sama Allah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Simseh Ling. Keluhannya tiroid sudah 10 tahun lebih Bu ya. Sampai badannya sekarang habis. Sekarang sudah 3 kali terapi Bu ya. Gimana perkembangannya Bu untuk 3 kali terapi sekarang ini? Setelah berobat ke sini, alhamdulillah ada perubahan. Dari tadinya nggak mau makan, sekarang mau makan gitu. Terus berat badan juga naik sekarang. Alhamdulillah naik lah. Yang penting enak makan itu dulu kan ya, yang namanya berobat gitu. Terus yang kedua itu dulunya tiroidnya itu keras, dipegang bisa, sekarang susah dipegang. Udah mengecil apa lunak nggak tahu ya, mengecil pokoknya. Ya itu. Udah banyak perkembangan Bu ya. Ya. Banyak sekali perkembangan setelah berobat ke sini. Ya, untuk 3 kali terapi Bu ya. 3 kali terapi. Ya, ini kunjungan keempat. Mudah-mudahan dengan keempat terapi ini hasilnya juga lebih maksimal lagi Bu ya. Iya. Mudah-mudahan bisa tuntas dengan kunjungan keempat ini ya Bu ya. Untuk kedepannya pola makan tetap masih dijaga Bu ya. Nah, sementara ini hindari makanan yang amis-amis atau yang mengandung nyawa. Sama yang pedas, asam itu dikurangi ya. Biar ibu tetap sehat ya. Tetap semangat Bu ya. Sehat selalu. Amin. Penyakit kelenjar tiroid ini terjadi ketika fungsi kelenjar penghasil hormon tiroid terganggu. Kondisi tersebut bisa berdampak pada terganggunya metabolisme kerja jantung dan mekanisme tubuh lainnya. Kelenjar tiroid terletak di leher bagian bawah dan berperan dalam menghasilkan hormon tiroid. Selain mengatur irama dan detak jantung, kehadiran hormon ini juga penting dalam membantu pengaturan tekanan darah, suhu tubuh, dan proses pengubahan makanan menjadi energi.
Gangguan kelenjar tiroid bisa menyebabkan kadar hormon tiroid meningkat terlalu tinggi atau disebut hypertiroidisme, atau justru berkurang secara drastis atau disebut hipotiroidisme. Kedua kondisi tersebut bisa berdampak buruk bagi kesehatan dan perlu diwaspadai. Beberapa penyakit yang bisa terjadi pada kelenjar tiroid diantaranya penyakit Hashimoto. Penyakit Hashimoto merupakan salah satu penyebab terjadinya kekurangan hormon tiroid dalam tubuh. Penyakit ini disebabkan oleh gangguan autoimun, yaitu kondisi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang organ dan jaringan tubuh yang sehat. Pada penyakit Hashimoto, sistem kekebalan tubuh akan menyerang kelenjar tiroid, sehingga kelenjar ini tidak mampu menghasilkan hormon tiroid dengan jumlah yang mencukupi. Pada tahap awal, penderita penyakit Hashimoto tidak akan merasakan gejala apapun, namun bila dibiarkan tanpa penanganan, penyakit kelenjar tiroid ini bisa menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid dan gejala lainnya seperti mudah lelah, tidak tahan dingin, kenaikan berat badan, wajah bengkak, kulit dan rambut kering serta rambut rontok, nyeri otot dan tulang, serta gangguan menstruasi. Penyakit Graves. Penyakit Graves juga merupakan penyakit autoimun pada kelenjar tiroid. Jika penyakit Hashimoto menyebabkan hipotiroidisme, maka penyakit Graves menimbulkan hypertiroidisme. Penyakit Graves bisa terjadi kepada siapa saja, tapi pada umumnya lebih sering terjadi pada wanita berusia 30 sampai dengan 50 tahun. Penyakit Graves bisa menimbulkan pembesaran kelenjar tiroid serta gejala lain seperti mudah lelah, tremor atau tubuh gemetaran, keringat berlebihan, dada berdebar, mudah lapar, berkurangnya berat badan hingga sering cemas dan susah tidur. Selain itu, penyakit tiroid ini juga bisa menyebabkan mata tampak membesar dan menonjol disertai gangguan penglihatan serta gangguan pada kulit, yaitu kulit menjadi kemerahan dan menebal. Struma. Struma atau gondok adalah kondisi ketika kelenjar tiroid mengalami pembesaran tapi bukan karena kanker. Salah satu penyebab utama pembesaran kelenjar tiroid adalah kekurangan yodium. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan seseorang rentang mengalami gondok, diantaranya faktor keturunan atau riwayat gondok di keluarga, kekurangan asupan yodium, sering terpapar radiasi, kehamilan, dan efek samping obat-obatan tertentu. Notul tiroid. Notul tiroid terjadi ketika ada pembenjolan kelenjar tiroid dan penyebabnya belum diketahui secara pasti. Terbentuk benjolan karena nodul tiroid biasanya terjadi karena kekurangan yodium atau penyakit Hashimoto. Namun terkadang notul tiroid juga bisa disebabkan oleh tumor jinak di kelenjar tiroid. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah meminum obat dari Simselling, insya Allah yang akan mengungkap, akan akan sehat. Terima kasih Simselling, sudah kita minum obat ramuan dari Simselling, mudah-mudahan sehat. Terima kasih Simselling, obat dari Simselling hebat. Apapun keluhan penyakitnya, Simselling